Pria ini membuka kancingnya, dan menyadari dalam dadanya adalah mesin. Kemudian tangan dan kakinya juga berubah menjadi mesin. Lalu banyak roda gigi mengelilinginya. Anak laki-laki ini berubah menjadi manusia robot. Dia terbangun dari tidurnya. Untungnya semua itu hanyalah mimpi. Anak laki-laki ini bernama Hugo. Manusia robot ini adalah ditemui oleh ayahnya di museum. Bentuknya sangatlah canggih. Tapi karena sudah lama, banyak komponen yang sudah hilang. Dan kehilangan suatu yang paling penting yaitu kunci. Sang ayah demi menyemangati Hugo, dia pun berjanji untuk memperbaikinya bersama. Sejak itu tiap hari mereka meneliti robot tersebut. Dan menjadi waktu paling bahagia bagi Hugo. Tapi setelah itu, suatu kebakaran membuat dia kehilangan ayahnya. Robot pun menjadi satu-satunya teman Hugo. Demi melanjutkan janjinya bersama sang ayah, dia hanya bisa hidup bersama pamannya yang pemabuk yaitu Claude. Tinggal di lantai jam stasiun kereta api. Selain tiap hari bekerja di lantai jam stasiun, dia mengikuti pola yang ditinggalkan sang ayah, dan mencari cara untuk mencari komponen dan memperbaiki robot. Dan toko mainan di seberang menjadi gudang komponen Hugo. Hari itu dia memanfaatkan saat bos toko tidur siang. Diam-diam mencuri robot tikus di mejanya. Tak disangka langsung ditangkap oleh bos. Akhirnya berhasil menangkapmu juga. Dan memaksanya untuk mengeluarkan barang yang berada di kantongnya. Kalau tidak dia akan memanggil polisi. Hugo pun hanya bisa menurutinya. Dari dalam kantong mengeluarkan komponen. Dan buku yang berisi banyak komponen. Semua itu adalah ditulis oleh ayahnya sendiri. Tak disangka setelah bos itu melihat buku tersebut, dia langsung mengambil bukunya, dan mengatakan itu hasil curiannya. Bawa pulang dia akan membakarnya. Mereka yang ribut menarik perhatian polisi. Hugo pun kabur duluan. Di malam hari saat bos menutup tokonya, dia menemuinya, dan menyuruhnya untuk mengembalikan bukunya. Itu adalah barang peninggalan ayahnya. Hingga bos masuk ke dalam rumahnya, dia juga tidak mengembalikan bukunya. Hugo yang lucu memohon keponakan perempuannya si bos, Isabel, berharap dia bisa membantunya, dan mengatakan di dalam buku itu ada rahasia. Hal ini pun menarik perhatian Isabel, sehingga dia membantunya untuk mengambil buku tersebut. Keesokan paginya, Hugo menemui George lagi. Tak disangka George memberikannya sebuah sapu tangan, dan di dalamnya ada debu bekas bakar. Hugo yang melihatnya pun menangis dan meninggalkannya. Dan di sudut jalan ia menabrak Isabel. Dia memberitahu Hugo, buku itu tidak dibakar, tapi dia sudah dibohongi oleh George. Hugo yang mengetahui kebenarannya, pergi menemui George lagi. Kali ini George tidak mengusirnya, tapi mengeluarkan robot tikus yang sebelumnya rusak, dan menyuruh Hugo untuk memperbaikinya. Hugo mengambil beberapa alat, dan memperbaiki robot tikus. George yang melihat talentanya, dan menyuruhnya untuk bekerja di tokonya. Bila dia bekerja dengan baik, maka dia akan mengembalikan bukunya. Hugo selain tiap hari bekerja, dia belajar banyak hal bersama George. Sekalian menggunakan alat di toko, dan mempelajari pengetahuan. Kemudian pulang untuk memperbaiki robotnya. Dia yang terus berusaha keras. Akhirnya robotnya pun berhasil diperbaiki. Tapi dia tidak memiliki kunci, jadi tetap tidak bisa menghidupkannya. Dengan sudah lama bekerja di toko mainan, hubungannya dengan Isabel semakin dekat. Hari ini Isabel terjatuh di kerumunan orang. Dia tidak bisa berdiri. Hugo pun langsung menariknya berdiri. Dan dia juga menyadari, kalung yang dipakai di leher Isabel ada kunci berbentuk hati. Inilah yang dicarinya. Kemudian dia membawanya ke lantai jam, dan memperlihatkan robot yang sudah diperbaikinya. Isabel pun memberikan kuncinya kepada Hugo. Kemudian dia memutar kuncinya. Dengan cepat robot itu mulai bergerak. Tiap roda gigi saling bertemu. Tangan robot mulai bergerak. Dan semakin lama geraknya semakin cepat. Sebuah gambar pun selesai. Kemudian robot menuliskan nama George. Mereka penuh keraguan, dan datang ke rumah George, ingin mengetahui arti dari gambar tersebut. Setelah menemui Bibi, Hugo memberikan gambar tersebut kepadanya. Tak disangka setelah dia melihatnya, dia terdiam cukup lama. Dan dia langsung menyuruh Hugo pergi. Dan saat itu George kebetulan pulang dari toko. Bibi menyembunyikan mereka di ruang buku, menyuruh mereka untuk tidak bersuara, lalu menatapnya dengan sinis dan menutup pintu. Hal ini membuat Hugo penasaran. Isabel berdiri di atas kursi,
dan menyadari kotak di atas lemari. Di saat dia mengambil kotak tersebut, kursi tiba-tiba patah. Kotak pun jatuh ke lantai. Gambar-gambar di dalam kotak pun terbang keluar dan tersebar di seluruh kamar, berterbangan di udara. Saat itu George membuka pintu dan mengambil semua gambarnya, lalu merobeknya dengan penuh emosi. Ternyata semua ini adalah hasil karyanya. Kemudian mereka datang ke perpustakaan, berharap ingin mendapatkan lebih banyak informasi. Melihat berbagai karya buku, akhirnya menemukan gambar yang digambar oleh robot. Buku catatan perjalanan ke bulan. Ini adalah film fiksi ilmiah pertama dalam sejarah film. Dan penulisnya adalah Georges Méliès. Di dalam ini adalah George, tapi di dalam buku tersebut mengatakan dia telah meninggal. Saat itu penulis buku tersebut muncul. Dia adalah penggemar nomor satunya George. Dia mengumpulkan semua yang berhubungan dengan George. Sewaktu kecil dia mengikuti kakaknya pergi ke studio filmnya George, dan di sana menemui George. Kemudian melihat keajaiban film, dan meninggalkan kesan yang dalam bagi dirinya. Dan di dalam kotak simpanannya, ada film karya George. Ini adalah sebuah mahakarya. Agar George kembali berkarya, mereka memutuskan untuk menyuruhnya melihat hasil karyanya. Hugo berada di rel kereta, menemui sebuah kunci berbentuk hati. Tidak lama mengambilnya, sebuah kereta api datang. Dan langsung menerjang keluar dari stasiun. Untungnya ini hanyalah mimpi. Keesokan malam mereka tanpa persetujuan membawa penggemar George ke rumah. Dengan hanya melihat dia sudah mengenali Bibi, juga menyatakan hormat kepada George. Bibi mengetahui dia membawa filmnya George, juga sangat gembira, ingin melihat keindahan di tahun itu. Kemudian si penggemar pun memulai filmnya, dan menayangkan film catatan perjalanan ke bulan. Agar film ini terlihat lebih nyata, George melakukan adegan demi adegan. Semuanya menonton bersama. Saat itu George muncul dari belakang, melihat filmnya sendiri. Dia mengingat lukanya sendiri. Saat itu dia bersama Bibi adalah seorang pesulap. Dia memiliki panggung sendiri. Dia menggunakan waktu luangnya membuat robot dengan usaha kerasnya, hingga akhirnya mendapatkan kesempatan langka. George menyadari filmnya dan mulai membuka pintu untuk dunia yang baru. Dia menggunakan komponen robot dan mulai menciptakan mesin pemutar film. Karena itu dia menjual teaternya, menggunakan semua tabungannya, membangun sebuah studio film. Sejak itu dia masuk ke dunia perfilman dengan semangat keunggulan. Dia merekam 500 lebih karya dan efek khusus film yang luar biasa itu. Semuanya adalah hasil pikiran George, sehingga dia menjadi orang yang paling populer di saat itu. Namun Perang Dunia Pertama terjadi. Semuanya pun berubah. Orang-orang muda semuanya ikut perang. Tidak ada lagi yang meluangkan waktu untuk nonton film. Studio film pun terlantarkan. George yang dalam keputusasaan pun membakar semua barang. Filmnya dijual ke perusahaan lain. Semua barang telah hilang. Kemudian menggunakan sisa tabungannya, membeli sebuah toko mainan, dan memulai hidupnya. Hugo yang mendengar sampai sana, teringat dengan robot di rumahnya. Dia langsung berlari pulang, ingin mengembalikannya ke George, tapi dia ditangkap oleh polisi kereta api. Di saat polisi tidak memerhatikannya, dia membuka pintu dan kabur, lalu berlari ke lantai atas. Demi menghindari kejaran anjing polisi, dia panjat ke jam di luar dan memegangi jarum dinding. Polisi mencari-cari tapi tidak menemukan Hugo. Kemudian dia membawa anjingnya pergi. Hugo membawa robotnya dan langsung pergi. Tapi dia ditangkap di stasiun. Robot pun terjatuh ke dalam rel. Melihat kereta api yang melaju datang, dia langsung lompat ke bawah. Masinis langsung menarik pedal rem, tapi kereta api sama sekali tidak berhenti. Kemudian polisi langsung menariknya ke atas, memastikan dia tidak terluka. Dia bersiap untuk membawanya ke panti asuhan. Dan di saat itu George segera menolongnya. Lalu dia memberikan robot yang terjatuh rusak ke George. George menggendongnya, kemudian membawa Hugo pergi. Akhirnya George kembali berkarya. Sekali lagi muncul di atas panggung. Aku malam ini bisa berdiri di depan kalian karena seorang anak muda yang sangat pemberani. Dia menemukan robot yang rusak dan berusaha keras untuk memperbaikinya. Mungkin yang George katakan adalah dirinya sendiri. Suatu kalimat di dalam film yang membuatku sangat suka adalah, bila orang kehilangan tujuan,
Seperti menemui robot yang rusak.